Kenyataannya di lapangan, akibat dari informasi bahwa panitia ad hoc ini mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, terjadilah jual beli jabatan yang harganya menaik juga. Jadi kalau yang kemarin harganya sudah naik, sekarang harganya lebih naik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Edsbun Arif dari Forum News Network. Jelang pelaksanaan pemilu 2024, isu adanya jual beli jabatan di badan ad hoc atau badan pelaksana sementara pelaksanaan pemilu ini kembali mencuat. Anggota Komisi 2 dari fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya, menengarai kenaikan honorarium petugas ad hoc pemilu 2024 yang naik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya itu menyebabkan harga jual beli jabatan itu juga jadi naik. Wahyu menyampaikan hal itu dalam rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Hasyim Asyari dan Ketua Badan Pengawas Pelaksanaan Pemilu Pusat Rahmat Bagja pada hari Selasa tanggal 20 September 2022. Ada salah satu yang membuat kita tidak nyaman. Jadi harapan dan ekspektasi Komisi 2 pada saat kemarin menambah anggaran untuk panitia ad hoc ini adalah bagaimana agar kawan-kawan di lapangan ini bisa bekerja optimal, mendapatkan resiko yang lebih sedikit, dan demokrasi yang lebih baik. Kenyataannya di lapangan, akibat dari informasi bahwa panitia ad hoc ini mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, terjadilah jual beli jabatan yang harganya menaik juga. Jadi kalau yang kemarin harganya sudah naik, sekarang harganya lebih naik lagi, gitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana KPU dan Bawaslu mengantisipasi praktek ini? Dan itu berlaku di setiap tingkatan. Mulai dari saya yakin nanti berakhir sampai di TPS, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, RI sudah selesai Pak prosesnya, jadi tidak terjadi lagi. Nah itu jadi tolong dijawab dulu, karena kan tadi banyak yang mengatakan kurang untuk panitia ad hoc. Untuk apa kita memberikan tambahan yang ternyata kita juga ikut berpartisipasi untuk terjadinya kecurangan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk Bawaslu. Coba saudara Ketua Bawaslu, jelaskan dengan saya tanggung jawab dan tugas saudara dalam hal keuangan. Ini kan ada anggaran kan. Coba tolong saya diberi pencerahan dulu, kira-kira seperti apa sebenarnya tanggung jawab dan tugas saudara dalam hal keuangan ini. Itu aja Ketua, terima kasih. Iya, makasih Pak Wahyu. Tentang kerja dan tanggung jawab, sama saya kira dengan KPU. Silakan Buya Gus Pardi Gaus Girsang ya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita bersama. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Ketua Bawaslu, Ketua KPU beserta seluruh komisioner, Pak Sekjen, Ketua Bawaslu beserta seluruh kawan-kawan, beserta Pak Sekjen ada di belakang, serta seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah yang terpendek. Saya bicara selama 3 tahun saya mengabdi DPR RI di Komisi 2 ini. Insya Allah pendek. Sebetulnya panjang ini. Cuman saya dibisikkan oleh Ketua KPU. Menanggapi pertanyaan dari Wahyu Sanjaya, Ketua KPU Hasyim Asyari mengaku itu pihaknya telah melakukan evaluasi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya dan juga termasuk pilkada-pilkada dan juga telah melakukan langkah antisipasi. Berkaitan dengan
mekanisme metode rekrutmen badan-badan ad hoc, kami telah melakukan evaluasi baik itu pada kegiatan pemilu 2019 maupun pilkada 2020. Oleh karena itu bahan evaluasi itu nanti dan juga berdasarkan masukan-masukan dari para anggota dan pimpinan Komisi 2 akan kami jadikan bahan pertimbangan dan bahan pertimbangan untuk melakukan rekrutmen badan-badan ad hoc mulai dari PPK, PPS, dan KPPS, terutama yang dalam waktu dekat adalah untuk PPK dan PPS. Sementara Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dia meminta kerjasama. Jika ada yang mengetahui adanya jual beli jabatan itu, tolong segera dilaporkan ke Bawaslu, dan mereka sudah membuka jalur online-nya ya, berupa telepon online. Masalah rekrutmen Panwas ad hoc sesuai dengan pertanyaan yang pertama adalah kami pada saat ini ke depan akan melakukan rekrutmen Panwas ad hoc. Oleh sebab itu kami akan melakukan surat edaran pertama, tidak ada pungutan dalam rekrutmen Panwas ad hoc. Pada bulan September ini akan ada pengumumannya, sudah ada pengumumannya, bulan Oktober seleksinya, dan juga kemudian pengangkatannya bulan Oktober, akan tapi kerjanya bulan November. Karena anggaran kami hanya sanggup untuk 2 bulan honorarium. Kemudian untuk hal tersebut juga kami akan memasang nomor hotline yang bisa dihubungi oleh orang-orang yang jika pada saat perekrutan itu ada pungutan dan lain-lain yang kemudian memberatkan, bukan memberatkan dan bertentangan dengan peraturan undang-undangan, sehingga bisa melaporkan kepada kami untuk kami telusuri jika ada penggunaan dana, penggunaan uang dalam perekrutan Panwas. Ketua, izin Ketua. Ketua, izin. Silakan, interupsi Pak ya. Ya. Berapa anggaran sosialisasinya Pak? Langsung aja, silakan Pak. Seingatnya aja Pak, seingatnya. Ayo Pak Sekjen, kita santai aja Pak. Terima kasih Pak Ketua. Sosialisasi tahapan atau sosialisasi? Tadi kan disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu bahwasanya akan ada sosialisasi nomor telepon apabila ada permasalahan. Pertanyaan saya, berapa biaya sosialisasinya? Apa 100.000 untuk beli pulsa, broadcast, atau 200.000? Berapa? Kita punya di website, itu ada nomor yang bisa dihubungi. Bagaimana orang di kampung lihat website Pak? Bapak kan tadi bilang ada anggaran sosialisasi. Berapa Bukan, Pak, jumlahnya? surat edaran Pak, nanti pada saat surat edaran ke Tadi Bawaslu. Bapak bilang ada biaya sosialisasi, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Nomor telepon betul Pak. Berarti tidak ada anggaran sosialisasi. Izin Pak Ketua. Rekrutmen itu mekanismenya adalah pertama pengumuman, dan sosialisasi itu kita anggarkan di kabupaten kota, dan tersedia anggaran untuk sosialisasi ke masing-masing kecamatan dan desa. Oke, berapa biayanya? Se-Indonesia aja, nggak usah per kabupaten kota, total. Silakan, santai aja Pak. Atur jawab sambil mencari itu. Silakan, pertanyaan Pak Gawus. Soal jual beli jabatan ini bukan memang bukan sekedar isapan jempol belaka. Ini bukan sekedar dugaan-dugaan ya. Seorang anggota komisioner KPU Lampung itu, dia ini KPU-nya dia yang untuk pelaksanaan pemilu yang tahun lalu ya 2019 itu, Esti Nurfatona itu dipecat oleh Dewan Kehormatan Dewan Kehormatan Pelaksanaan Pemilu Pusat ya, karena terbukti melakukan jual beli jabatan. Dugaan tersebut bermula ketika mantan anggota tim panitia seleksi KPU Provinsi Lampung, Dr. Budiono, menuduh Esti menerima suap sebesar 100 juta dari seorang calon komisioner di Kabupaten Tulang Bawang. Tuduhan itu waktu itu dibantah dengan keras oleh Esti. Namun kemudian kasusnya bergulir, bahkan sampai kemudian tim KPU Pusat juga turun tangan ke Lampung, dan akhirnya kasusnya itu dibawa ke DKPP.
Dalam sidang DKPP yang digelar tanggal 12 Februari 2020, Esti dinyatakan terbukti bersalah dan dipecat sebagai Komisioner KPU Lampung. Apakah kali ini kasus serupa juga terulang kembali dan Wahyu Sanjaya itu punya bukti-bukti yang kuat? Selain jual beli jabatan, pada pemilu lalu itu DKPP juga memberhentikan sejumlah komisioner KPU, itu mulai dari daerah sampai dengan pusat, macam-macam pelanggarannya ya. Ada yang berkaitan dengan kode etik, ada berkaitan dengan jual beli suara dan sebagainya. Tetapi saya kira yang paling menarik perhatian, paling menyedot perhatian publik itu yakni dipecatnya anggota KPU Pusat, Evi Novida Ginting. Itu terkait dengan perolehan ini karena berkaitan dengan sengketa perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kalimantan Barat 6. Evi kemudian karena dipecat dia tidak terima, dia melakukan gugatan PT UN dan dia dimenangkan di PT UN sehingga namanya harus direhabilitasi dan dikembalikan kembali ke KPU. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.